menit itu makhluk itu akan kembali dan itu akan berasa lagi, berasa panas lagi sama kayak tadi ya. Jadi bedanya itu ketika saya sudah berdoa, doa itu bukan ya, jadi ketika makhluk itu akan kembali kayak misalkan kita nonton edit itu tahu ya, kuda kepang. Oh iya, jaranan. Itu kan jaranan ketika sudah disuwuk selesai dengar musik lagi balik lagi. Nah ini sama, tapi ketika mau balik mentok sudah ada doa, jadi nggak bisa, dia kebakar persis kayak nyamuk kena raket kayak nyamuk. Nah karena ada efek raket nyamuk itu ada listriknya, makhluk itu persis nyamuk kebakar dan dengan akan merasakan terulang seperti itu panas. Oh iya ini loh, apakah memang lemah, kejiwaannya lemah, jalan-jalan ke tempat sesuatu yang mistis, ada yang ikut tanpa dia sadar. Endingnya biasanya bagian kepala atau tengkuk sini pegel, berat, terus pusing. Biasanya efeknya itu, terus yang kedua emosinya lebih tinggi. Itu pasti ada kekuatan untuk gambar. Tapi kan kita nggak tahu Om. Iya. Jadi seperti itu reaksinya. Iya. Nah setelah dari rukyah di sini, ya sebentar. Setelah rukyah dari sini, jenengan itu ketika ada makhluk mau nempel, jenengan berasa panas. Oke. Selamat sore teman-teman. Dari hari ini, hari Jumat 24 Desember 2021, kita sedang bareng dengan Suhu Besar Padepokan Sarangseket yaitu Den Juneng. Kemudian ada Pimret Portal Pekalongan Bapak Ali Arifin. Kemudian ada editor dari Portal Pekalongan Mbak Ori. Kemudian ada konten kreator kita juga ada Mas Alvin. Sore hari ini kita akan membahas terkait lika-liku atau apa sih yang unik dari Padepokan Sarangseket. Salah satunya adalah tentang rukyah versi Padepokan Sarangseket. Nanti kita akan membahas kaitan dengan rukyah yang biasa atau sudah dikerjakan oleh Padepokan Sarangseket, yang tadi salah satunya dari editor maupun konten kreator dari Portal Pekalongan, dan kemarin dari Pimret kita Pak Ali Arifin juga sudah melakukan rukyah di Padepokan Sarangseket ini. Nanti kita bisa menanyakan sugesti atau kaitan dengan rukyah itu. Sebelum itu nanti kita minta keterangan dulu dari Suhu Padepokan Sarangseket terkait apa itu rukyah yang ada di Padepokan Sarangseket. Ya, dilengkapi dengan beberapa ilmu eksak, kekuatan negatif bisa kita keluarkan yang tidak apalagi menimbulkan terhadap si pelaku rukyah itu sendiri. Sebenarnya seperti itu. Jadi berapa lama sih Gus rukyah di Sarangseket ini? Kalau di Sarangseket standar rukyah itu paling lama 10 menit. 10 menit itu untuk tataran, berarti orang yang punya energi negatif di atas 50 energi. Kalau di bawah itu paling lama 5 menit. Ya. Tadi kita sudah menyaksikan dari Mbak Ori dan Mas Alvin rukyah siang. Jadi rukyah itu bisa siang-siang ya Gus? Bisa, rukyah siang malam kapanpun bisa. Bisa tanya sama Mbak Ori, tadi apa yang dirasakan ketika di rukyah sama suhu kita? Panas, berbeda. Ini suatu rukyah ya ngalir aja, fokus sambil istighfar. Habis itu ya udah mulai biasa. Kalau Mas Alvin gimana? Kaget. Kagetnya apa? Panasnya? Ya panas sih. 10 15 detik tapi habis itu udah selesai. Sudah menghilang panasnya. Sebelum datang ke sini sudah diceritain dulu sama Pimret. Udah sih. Gimana? Tapi enggak bakal expect kok sampai kayak gitu panasnya. Ya. Sebelumnya ada bayangan nggak rukyah di sini itu gimana? Belum ada sama sekali. Belum ada. Pimret kemarin cerita apa? Ya kan waktu lagi mijitin Pak Pimret itu ada luka. Saya tanya, ini apa ini? Ini bekas dari kemarin bisa rukyahnya. Jadi seperti ini. Kalau Pimret sendiri gimana?
Ya. Rukyah itu saya mengenai dua. Yang satu sugesti, yang kedua betul-betul kejadian. Satu sugesti karena apa? Begitu pulang dari guru ya, begitu pulang dari guru ya, tingkat percaya diri saya itu betul-betul naik. Saya biasanya agak penakut dan sudah mulai tidak penakut, begitu sekarang malah tidak takut sama sekali ketika masuk di suatu tempat yang kosong, kamar kosong. Ya saya tingkat PD-nya tinggi, semakin tinggi. Yang kedua, rukyah itu nakal. Ada mimpi negatif atau makhluk-makhluk halus yang bersifat negatif, bukan positif, ada di tubuh saya. Dan ketika dikeluarkan oleh guru besar kita dan ini betul-betul ada bekas di sini. Secara apa ya, secara dokteran atau apa itu nggak mungkin lah, hanya sidik jari bisa membuat melepuh demikian. Itu bekas dan butuh waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu. Jadi Dari awal rukyah sampai saya ini 2 minggu ya? sudah 2 minggu toh? Iya. 2 minggu baru sembuh ketika mau ke kampus ini. Nah, Dan bekasnya tidak bekas sidik jari ya? bukan Dalam bentuk melepuh, lain ya? bentuk yang aneh. Apa ya? Melepuh itu jadi bentuk aneh. Lebar sih, Pak. Ya, Karena jempol saja itu hanya segini, Nah. itu lebih. lebih dan Kalau dari guru saya, rukyah itu kita buka portal. Di portal itu akan sebagai alat keluar. Nah, pada saat makhluk itu keluar, bentuk asli makhluk itu akan membekas. Makhluk yang paling dominan, paling besar itu akan membekas. Ada yang berbentuk petir, ada yang berbentuk cambuk, ada yang macam-macam, ada harimau, ada ular, kuntilanak, segala macam. Mana yang paling dominan itu yang akan nutup di punggungnya, yang paling kuat. Yang lain kan cuma tinggal nutup yang keluar. iya bagian sini. Berarti bentuk itu, bentuk yang ada di sini tergantung energi yang dominan di tubuh itu ya Gus? Iya betul. Kalau tadi dari Mbak Ori, bagaimana Gus kaitan dengan sisi ketika sudah di rukyah? Ada apa aja, terus kira-kira apa yang berbahaya dan mempengaruhi kehidupan Mbak Ori sebelum di rukyah? Kalau makhluk paling dominan, paling besar itu jin sanad. Dia punya warisan dari mbahnya. Ada kekuatan warisan. Bahan perempuan atau bahan laki-laki? Mbah perempuan. Dari ibu saya berarti. Iya. Ada makhluk besar, tinggi, laki-laki dan perempuan 2. Terus yang lain makhluk-makhluk kayak prajurit, kayak harimau. Terus ya anak kecil 2. Itu yang dominan, yang ikut yang di dalam tubuh, belum yang selalu ngawal di sekitar tubuhnya. Ini dikawal banyak kekuatan. Itu di dalam tubuh ya Gus? Yang di dalam tubuh tuh ada 7. Ada 7. Iya. Yang di luar? Yang di luar kelihatannya susah dihitung karena memang banyak. Dia itu masih berbentuk ops, jadi kayak cahaya tapi bentuknya ubur-ubur. Di dalamnya ada cahaya gerak gini. Itu banyak yang ngikuti dia. Kenapa dia harus dikawal? Itu karena memang faktor genetik kan. Ya, jadi kebanyakan leluhur kita orang Jawa itu ketika berdoa, ya Allah jaga anak cucu saya, keturunan saya, baik berdoa ke Tuhan atau meminta tolong, bukan menganggap makhluk itu Tuhan ya, meminta tolong kepada kekuatan gaib, baik disengaja atau memang salah ngucap. Kebanyakan ngucapnya kan anak keturunan saya. Nah itu perjanjian, itu kontrak perjanjian dengan leluhur yang menjadikan seluruh anak keturunannya jadi dikawal. Ya misalkan anak presiden ya secara otomatis anak-anaknya dikawal pas pampres juga, sama seperti itu. Itu kontraknya seperti itu. Terus dari pimret pertama di rukyah dengan yang ikut Mbak Ori ada kaitan nggak? Ada 3 yang jin sanadnya itu bentuknya sama, kelihatannya itu satu koloni. Oke, saya boleh bertanya. Dari sekian banyak itu, 7 lah katakanlah lagi. Mana yang dominan ketika anak ini tiba-tiba temperamental? Dia itu berkarakter cakra kelamin. Cara kelamin itu Cakra kelamin itu energinya harimau. Jadi cakra paling bawah kan bentuknya ular. Ini yang paling dominan makhluk berbentuk harimau. Dia itu paling berkarakter itu.
Dia ketika lagi egois ya pengen menang sendiri. Emosian dan lain-lain. Tapi ketika lagi artinya lambangnya harimau kan kalau kenyang dia santai. Kalau dia tercukupi, tidak ada beban dan lain-lain sih oke saja. Tapi lagi banyak beban, apalagi bahasanya lapar dalam artian umum lah ya. Dia lebih ganas. Seperti itu. Sekarang ini energi seperti itu sudah mulai tidak ya? Energi itu semua di luar, dikeluarkan dari tubuhnya. Jadi ketika memang untuk memacu semangat kerja dan lain-lain, energi itu tetap masih aktif, tapi tidak menyatu dalam tubuh. Ini yang paling fatal itu ketika ini kan belum nikah kebetulan. Siapapun yang ingin nikah dan berkeluarga biar tidak ada kaitan jin sana, apalagi berisiko Mbak dan Mas ini bisa jadi bukan anak dan bapak, itu anak dari jin. Iya. Bilang apa? Itu ingat nggak? Yang kita ngobrolin yang soal itu. Benar. Iya bunda. Dia memang bukan anak dari ayah dan ibunya, tapi anak jin yang masuk. Makanya jadinya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi misalkan jinnya dominan, nikah dengan perempuan. Kalau jinnya dominan dan spermanya tidak kuat, itu yang jadi sperma jin. Anaknya ya jadi anak setengah jin setengah manusia. Tapi kalau ini sudah netral ya? Netral. Sudah normal ya? Iya. Nanti kalau nikah ya anaknya manusia lah. Manusia murni. Walaupun keturunan jin, keceplosan. Berarti ada satu yang perlu digarisbawahi, ketika mau menikah sebaiknya diruqyah dulu. Ya, betul. Ya, buat teman-teman yang sedang live maupun yang menonton, baiknya ketika mau ruqyah, baiknya ruqyah di sini di Padepokan Jalan Dekat. Terus tadi kaitan dengan makhluk yang ada di tubuhnya Mbak Ori ya, masih seputar Mbak Ori dulu, nanti masalah itu yang mempengaruhi selama ini. Apakah makhluk itu ada yang kira-kira itu ada yang membuat kayak Mbak Ori itu jadi jalan tapi tidak sesuai dengan kehendaknya gitu, dijalankan oleh makhluk yang ada di dalam tubuh? Bisa seperti itu nggak tuh? Bisa. Jadi makhluk-makhluk itu kan punya perjanjian hukum karma dengan beberapa orang. Kalau itu sampai detik ini belum ada perjanji bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, seolah akrab atau tiba-tiba tidak harus seolah membalas budi atau kebalikannya ditipu orang, itu ada rentetan peristiwa sampai di situ. Karena dia itu ingin menyelesaikan rasa tanggung jawab perjanjian dengan beberapa makhluk yang berkaitan seperti itu. Yang paling ekstrim itu kan karena wujud yang 3 makhluk besar itu lidahnya luar biasa panjang. Yang perempuan itu panjangnya berapa ya, sekitar setengah meteran, mirip kayak leak Bali. Baru mau tanya ya. Cuman rambutnya tidak se ekstrim kayak di film-film. Rambutnya biasa, cuman telinganya lebih panjang, tapi tidak gondrong ekstrim kayak gitu. Cuman lidahnya panjang, menjulur, di dalamnya ada api. Itu yang itu. Jadi untung dia tidak suka nyempatani orang lah. Kalau suka nyempatani orang, langsung jadi. Awas kamu tak sabtu jadi kodok langsung jadi kodok. Kasarnya kan serius loh ini. Betul, nanti dia kontaknya. Terus kaitan dengan makhluk yang sudah dikeluarkan. Kalau ekstrim kan sepengetahuan saya dikurung dalam suatu sel khusus. Kalau dari makhluk yang ada di Mbak Ori ini dikemanakan? Masih biasa, masih di luar. Saya ini tidak terlalu ekstrim, artinya dia bukan kayak pesugihan yang memang harus menimbulkan tumbal segala macam. Dia masih eksis dan saya berharap dia jadi makhluk baik, biar dia merasakan jerah, masuk lagi, keluar lagi, terbakar, terus jadi mikir, oh bagaimana caranya biar tidak terbakar, berarti dia harus jadi orang baik, makhluk baik. Dia kan pengen kembali lagi ke sini terus. Pasti ya. Oh ya, mohon maaf nih ya, ini angkat lagi nih. Berarti mau kembali lagi. Mohon maaf aja nih. Ini nggak angkat lagi sih ya. Panas.
OTW. Ya, istimewanya ruqyah di Padepokan Karangseket ketika sudah di ruqyah berarti tubuh atau badan kita serasa seperti raket. Jadi ketika ada makhluk yang akan datang lagi ke dalam tubuh kita, makhluk itu akan panas. Nanti suhu yang menjelaskan detail. Jadi memang asiknya seperti itu, kita mengalirkan energi semacam kayak statis dari kekuatan doa yang kita olah berpuluh-puluh tahun, energi prana yang kita coba olah di 2 dimensi, kita satukan di 2 dimensi itu, jadi akan terbaca di dimensi nyata kita dan di dimensi gaib. Makhluk itu akan melihat energi itu baik di alam gaib ataupun alam nyata. Ketika dia mendekat baik dari dimensi nyata gaib, dia akan terkena pagar. Bentuk pagarnya sih biasa kayak cahaya. Nah, ketika dia mendekat, dia akan terbakar. Dan itu akan seiring sejalan sampai dengan energi-energi itu melemah dan tidak balik. Selama dia masih balik, dia pasti terbakar. Dan orang yang diruqyah akan merasakan sama persis kayak pada saat kita ruqyah. Itu asiknya di situ. Doanya sebetulnya sederhana, salah satu doanya misalnya Qul Hubni kan memang doa yang dibaca ketika menjadi sebuah tameng pagar. Ayat kursi tadi kita liputkan ke dalam tubuhnya jadi sebuah energi, dan itu energinya unlimited sampai dengan akhir hidup masih meliputi kecuali jadi ahli zina. Kalau ahli zina akan energinya akan menurun sampai habis. Makanya kekuatan gaib itu mudah masuk ketika orang itu ahli zina. Jadi masih bisa menjaga aman ya aman lah. Tapi pantangan dari ruqyah ini salah satunya jangan berzina ya. Iya. Merekomendasikan jangan berzina. Tapi kalau teman-teman yang sudah diruqyah di Padepokan Karangseket ingin ruqyah lagi berarti habis berzina. Saya selalu bertanya itu. Yang ada ya Mak? Yang ruqyah. Mau apa? Indikasinya cuma itu. Pasti ada seperti itu. Ada. Wah, mantap. Dari Mbak Ori ada yang mau ditanyakan nggak sama suhu kita kaitan dengan ruqyah tadi? belum ada lagi. Ada. Mungkin nanti secret ya di luar ini ya. Mas Alvin. Terus Mas Alvin, kira-kira tadi apa yang dirasakan? Tadi kan sudah ada kerasa panas-panas nih yang Iya. datang. Gimana rasanya? Masih. Setelah tadi ruqyah selesai sama sekali udah nggak panas. Tapi udah duduk di depan kamera lagi. Bukan gugup ya ini ya. Sering berjalannya waktu kok panas. Bukan sepanas tadi. Iya. Bukan hangat juga. Tapi ada nih. Nggak tahu ini tuh. Yang paling dominan Gus dari tadi yang sudah ada di dalam tubuhnya Mas Alvin apa Gus? Makhluk paling dominan itu ular. Ular. Jadi energi yang paling besar itu ular dan kera di dalam tubuh beliau. Energinya itu yang selalu apa ya, nyibeti terus. Dia itu muter terus sampai sudah diruqyah itu pun masih lalu-lalang ingin mendekat. Mungkin ada yang ketinggalan di dalam tubuhnya. Baju atau celana. Bisa jadi. Iya jadi. Asal Dadaan tadi. Belum ada briefing. ini betul-betul dipaksa buat keluar. Iya. Jadi dia itu, aku belum ganti baju. Kalau dia lagi hubungan ya malah ranjang. Ada belai sih. Apa Mas Alvin Ini ditanyakan? asalnya dari mana nih mereka yang dominan ini? Yang ular itu sepertinya memang dari apa ya, itu datang bukan dari sana, tapi dari sebuah sungai atau sumur tua. Pernah ke Dengan sumur, pernah kemana ziarah atau main-main. camping atau kemana dulu? Dulu sih mungkin sih. Wah, sana tadi itu. Kan ada sumur cuma itu toh. Oh iya. Minum. Kita Sempat minum juga. minum tiga ini beda semua rasanya itu. Itu loh di Mulia. Sunan Muria. Tapi Mungkin gonceng dulu yang yang pokoknya satunya lagi. ya kan ada sumurnya yang tiga itu. Jadi kita harus minum sungai itu. Sumur Tomas itu kan cuma Pelik. kecil-kecil tapi nggak pernah habis gitu aja. Iya. Iya, mungkin itu. Mungkin. Dan saya juga minum itu. Lah yang satu lagi. Yang kera itu kelihatannya sanad.
warisan. Yang lain kecil-kecil lah, itu apa ya? Ya makhluk semacam manusia tapi kupingnya panjang, hidungnya lebih mancung, semacam Pinocchio tapi ya seperti itu. Tubuhnya lebih kecil, segini, tingginya segini, hanya jalan-jalan. Yang di tubuh satu, pengikutnya yang banyak. Ribet terus berarti. Ya. Dari yang dominan itu Efek sampingnya. ya, Ular itu karakter kalau hampir sama dengan harimau, cuman rezekinya ular kalau tidak dikeluarkan itu dia lebih dominan konsumtif. Jadi kalau sudah dapat uang ya santai lah. Nanti kalau sudah hampir habis baru semangat. Ya memang karakternya seperti itu. Senang menyendiri karena ular itu tidak keluar kalau banyak. Itu karakternya seperti itu. Tahu ya. Sekarang pengaruh ke ini gak Gus? Apa namanya? Percintaannya dia. Ya sama, jadi susah untuk mendapatkan jodoh karena jin ular itu perempuan. Iya, orang patang tahun dong ini cewek terus ya, lemes toh, keren. Terjebak toh, terjebak. Ya. Loh, gini Tapi loh. nanti setelah di Rukiah kita berdoa semoga cepat dapat jodoh. Amin. pasangan paling enggak kan belum. Saya tuh suka sebel. Diajak Pak Pimret terus. Malam Minggu keluar sama teman-teman lagi terus. Tapi enggak apa-apa. Belum saatnya punya pacar. Mungkin ada yang ditanyakan Pimret. Oh gini, dan Jinan. Setelah ya sebetulnya kan cukup sekali toh. Kalau yang datang 2 kali berarti ada something. Karena masih ngaja itu. Aja melanggar ya. Sebetulnya itu kan tanpa diruyah pun sebetulnya kalau orang beragama kan sudah tahu lah. Kalau berdosa kecil wajar, manusia pasti berdosa. Standar banget lah. Ya. Tapi kalau sudah nerak sampai berdosa besar, nah itu kan lain masalah gitu. Nah, dengan ada ruyah itu justru semakin memperkokoh iman namanya gitu ya. Iman seorang manusia bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kira-kira gitu ya. Iya, betul. Jadi ya namanya orang beragama kan ada ruang siar yang dia sisipkan di situ. Iya. Mantap. Tuhan terima kasih sekali dan ini nanti ada sesi yang lain barangkali ini perlu curhat karena sebetulnya yang terutama Mbak Ori ini dua-duanya mungkin barangkali di luar ini mungkin akan banyak cerita tentang yang tadi yang mau diomongkan ternyata sudah terjawab sedikit-sedikit itu. Tapi aku tuh penasaran, kok pertanyaannya Mas Dimas tuh bisa yang terakhir kali tuh patut dipertanyakan sebenarnya ini. Mas Dimas cuma saja, dia sudah tahu. Dia kan senior di Sarang sekali. Kata boleh senior. Lemas. Seputar tentang Rukiah, masih ada yang dipertanyakan lagi di forum ini? Cukup sih, udah terbayarkan rasa ingin tahu apa sih rukiah itu, gimana sih prosesnya, apa sih efek sampingnya. Walau sampai saat ini masih terasa. Paling mana balik lagi Ini masih mana sih? panas lagi ya? Berarti balik ke api itu tuh. Mas Alvin, coba pesan-pesannya untuk menutup sesi sesi ini, sesi Rukiah. Nanti setelah sesi Rukiah kita ngobrol pakai bahasa apa? Silakan. Untuk penutupan dari saya ya, mungkin yang masih sering bimbang atau sering mengambil keputusan yang salah atau yang belum pede, mungkin bisa ke Carang Seket aja untuk melakukan rukiah. Itu sekian dari saya. Masuk, Michael. Bari ada? Dari sama. Gimana? Selebihnya kurang lebihnya sama. Untuk yang masih bimbang mengambil keputusan penting dan itu sebetulnya adalah langkah ke depan untuk kebahagiaan dia, keputusan dia, seorang itu berbahagia harus diruqyah. Terutama yang paling cepat adalah di Carang Seket. Kira-kira begitu ya. Dulu terkait Rukiah di Carang Seket, apa yang harus disiapkan terlebih dahulu ketika calon orang yang akan dirukiah itu datang ke Carang Seket? Yang utama itu ikhlas melepas
energi kekuatan yang biasa menopang atau menemani dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Harus ikhlas itu, karena mayoritas orang belajar ilmu pengasihan, ilmu kebal dan sebagainya, padahal sebagian ada yang tersekutu dengan makhluk halus. Apalagi buat orang-orang yang pengen punya anak asli dari anaknya sendiri, harus segera rukyah, daripada nanti punya anak rumah tanggaan, punya anak ternyata bukan anak sendiri, anak jin. Oke, sesi kali ini sesi pertama terkait rukyah di Padepokan Sarang Seket kita akhiri, kemudian kita lanjut dengan bahasa ngaplak. Pimret yang buka harusnya ini. Silakan Pimret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai bahasa apa? Ayo kanca-kanca betul ya. Kata-kata. Kanca-kanca Padepokan Sarang Seket. Yang yang bisa negur kepribensi donge gitu. yang pan melaku mau ke suatu tempat itu namanya apa, saya juga bahasa ngapak itu menurut saya luar biasa ya, karena teman-teman yang dari daerah Ngapak, Banyumas gitu ya, ketika masuk ke Semarang atau ke daerah lain berbaur seperti apapun bisa gitu, meskipun logat kentalnya Ngapak masih ada, tapi bisa lah kita mau ke sini minta ampun susahnya, itu mungkin ada sesuatu saya kurang tahu ya. Paling kalau teman-temannya Orija ada yang apa juga ya, Ada. kayak Lumayan. gitu, kira-kira gitu. Nyong karep takon nggih, Pimret. Pimret wis pira suwene kenal karo Banjarnegara? Sudah berapa lama kenal Banjarnegara? Atau daerah Ngapak lah ya, berbahasa Ngapak. Wis pira suwene? Lagi 3 bulan. Tapi saya nyong ngerti Pimret nang datane nyong kowe sering maring Dieng lho. Oh iya. Sering maring Dieng kudune ngerti bahasa Ngapak lho. Padahal nang Dieng kan juga akeh sing nganggo bahasa Ngapak. Seperti Pimret. Yang sih bingung ketika ada di sana. Jujur aja bingung ya, Jujur aja bingung. Berarti artinya apa? Betul-betul bingung. Karena mereka bicara bahasa Ngapak dan mereka cepat sekali, banyak kosakata yang bingung gitu menjelaskan. Akhirnya mereka justru nempel ke saya, nempel ke bahasa Indonesia-nya. Akhirnya kan menjelaskan bahwa kanca-kanca ki ngomong kayak dia gitu. Intinya kayak Pak. Kaitan dengan bahasa Ngapak itu silsilah Banyumasannya ya, dari kerajaan dulu Majapahit dan Pajajaran kalau nggak salah. Bagaimana menjelaskan kaitan dengan tradisi bahasa Ngapak? Kalau berdasarkan literatur, bahasa Ngapak Jawa itu bahasa paling tua. Dulu peradabannya itu di puncak Gunung Slamet, naik sekarang di bumi Jawa. Itu bahasa asli, bahasa sehari-hari, dulu peradaban itu ada. Jadi sebelum ada peradaban Majapahit, Singosari, sudah ada peradaban lebih tua, yaitu di puncak Gunung Slamet. Itu peradaban Jawa kuno yang memang karena peradabannya sudah terlalu lama, tidak meninggalkan satu sebagai alat perpaduan, satu buat lubang itu pakai Masih ada kutinya terus? di Cengjereng gimana ya? Nggak ada di situ. Buat misalkan petani naik pohon kelapa itu pakai yang jendol, buat nerata kecil segala macam pakai yang bentuknya, buat sehari-hari ini yang piandel sebagai senjata pusaka. Ini sangat sepuh Pak. Seratnya pakai masih kayak kayu. Nah ini yang buat nerata, buat motong pakai ini yang kecil-kecil. Kalau ini yang buat yang keras-keras, ini jendol segini. Ini senjata tusuknya di depan. Jadi perpaduan satu buah senjata jadi satu.
kayak keris tadi yang perpaduan Semar Mesem dengan kujang perpaduan itu. Nah, itu tidak ada unsur seni bahasa dan lain-lain. Banyumas itu tidak mengenal seni itu. Jadi karena memang dia itu dari awal sampai sekarang masih menggunakan kultur zaman dulu, tidak ada ruang ganggu. Rika, kamu, kowe, ya sama. Jadi mungkin kalau diterjemahkan di Inggris ya sama kayak bahasa Inggris, beras, rais, pari ya rais. Karena memang itu bahasa awal sana. Nah, yang di Jawa, di Indonesia itu bahasa Jawa. Sebelum ada Sanskerta. Berarti lebih tua dari bahasa Jawa Ngoko. Iya, Jawa Ngoko itu kan Jawa merupuk Ngoko, ada Ngoko halus, Ngoko kasar. Itu sudah zaman peradaban. Kalau yang bahasa dialek Banyumasan murni itu bahasa asli. Lebih lama dari itu. Lebih lama dari itu. Pimret. Ini kan lebih lama ya dari bahasa Jawa. Semarangan mungkin ya yang lebih halus. Lebih halus. Itu bagaimana versi dari wartawan senior ini? Karena tidak ada manuskrip ya, pada kebetulan semuanya ya, tidak ada prasasti, tidak ada apa. Yang bukan salah. Bukan salah. Dari pandangan secara pribadi saja. Ya gini aja. Ini luar biasa, menunjukkan bahwa Jawa itu betul-betul ada dari zaman dulu dan peradabannya sudah ada dari dulu. Ya. Mungkin setara dengan dinasti Ming, dinasti sebelum Ming, kayak gitu ya. Cuman karena tanpa manuskrip itu kita susah untuk menjabarkannya. Beda dengan Cina loh ya. Prasasti Cina itu dari zaman dinasti Ming, dinasti apapun juga itu ada dan ada peninggalannya. Misalnya baju kebesaran raja, terus baju yang saya waktu di Singapura tuh lihat apa seperti apa bajunya tentara itu betul-betul ada ininya betul, ada terus ada juga betul ada di museum di Singapura itu ada. Jadi terus di situ ada prasastinya bahwa baju ini baju dinasti sekian. Sementara kita dan saya memahami kenapa tanpa manuskrip karena Jawa itu lebih cool tanpa ada gejolak. Waktu itu sama kalau ada gejolak saling bunuh-bunuhan mungkin setelah pada zaman kerajaan karena ada perebutan kekuasaan. Tapi jauh sebelum itu ketika manusia berjalan normal apa adanya tidak ada gejolak sehingga tanpa manuskrip tanpa apapun tidak ada yang misalnya bunuh-bunuhan satu wanita diberikan banyak orang misalnya gitu kan karena cantik dan sebagainya nggak ada karena lebih sehingga lebih apa ya lebih smooth terjadinya perang dan sebagainya itu setelah ada kerajaan karena perebutan kekuasaan perebutan wanita tahta dan sebagainya kira-kira begitu sehingga terkait dengan bahasa itu ya kita sangat bersyukur bahwa manuskrip yang sebenarnya sampai sekarang ada itu ya bahasa. Dan hebatnya lagi sampai sekarang itu masih diuri-uri sama orang-orang Banyumasan ya. Bahkan sampai Tegal kalau nggak salah ya. Iya. Tegal sampai ya seputar itu. Cilacap ya. Ya, Cilacap masuk bagian. Oke, karena gitu Pak. Kalau Mbak Ori, ini kan banyak teman-teman yang dari daerah Banjarnegara. Bisa nggak bahasa Ngapak? Ya kalau mendengar bisa Paham. biasa paham tapi kalau ngomongnya nggak bisa. Bisa. Mas Alvin, bisa nggak bahasa Ngapak? Kepribet. Aja kayak kue. Ada kue lah. Tapi seperti yang Pak Pimret katakan, kalau Mbak Ori katakan tadi, kalau mendengar itu masih ada paham. Tapi untuk mengikuti logat, terus penekanan suaranya seperti apa, intonasi nadanya seperti apa, sulit, iya. Tapi Kak Pak Ali tadi sudah mengatakan orang Banjarnegara atau orang yang menguasai bahasa Ngapak itu ke daerah Semarang atau ke Jogja atau kemana itu bisa mengalir. Iya. Namun kalau orang yang di luar dari bahasa Ngapak Mau ke Ngapak? ya itu susah. Terus dari Mas Alvin, ketika ketemu dengan orang Ngapak di
Semarang atau di mana ya, Ya. apa yang menjadi pandangan pertama? Kayak wong ngapak bahasanya ngapak apa kayak katro apa priwe? Asik. Soalnya aku nggak punya teman orang ngapak, tapi beberapa di tongkrongan ada orang ngapak. Rata-rata orang yang pakai bahasa ngapak, orangnya asik, ngomong terus. Jadi bicara apa aja, walaupun udah mati pembicaranya, ngomong lagi. Itu asik, itu bablas terus aja itu. Ngomong terus, walaupun topik tadi udah mati, ganti topik lagi, tapi jadi seru. Orang ngapak yang rata-rata saya temui itu asik-asik orangnya. Terlalu banyak ngobrol pastinya. Mbak Ori, gimana Mbak Ori? Teman-teman dari daerah ngapak selama ini versinya Mbak Ori gimana? Pas pertama ketemu mereka. Mereka sih sangat tertarik ya, karena menarik dari segi bahasanya. Walaupun mereka berusaha pakai Indonesia, Iya. tapi tetap ada logatnya. Kayak, iya ada apa kayak gitu. Iya, ada. Dok, ya. Tapi yang kedua tuh masih ada gitu. Jadi teman-temannya juga, teman-temanku yang kuliah banyak yang dari Tegal, yang dari Banjarnegara di bawahnya. Jadi ya udah biasa mereka ngomong dan kayak asik. Mereka orangnya baik-baik semua. Kalau tim Red ini yang sudah 3 bulan mengenal Banjarnegara, apa kesan dan pesan terkait orang Banjarnegara? Banjarnegara itu demikian luas. Jadi sebenarnya yang sekitar 2016 itu saya sudah mengenal Banjarnegara dari arah Dieng Kulon. Teman saya itu mulai dari camat Batur, petani-petani kentang, terus sampai yang apapun juga itu banyak sekali. Saya kalau mau ke Banjarnegara, tapi saya belum pernah yang ke Banjarnegara sisi kota. Kalau sisi kota ada sih pernah 1-2 kali, tapi kan beda juga gitu. Dan yang melihat mereka welcome semua, nggak ada yang apa namanya itu sirik dan sebagainya. Mereka menerima kami orang luar tuh luar biasa. Jadi sehingga saya sudah 2016, 17, 18, 19 sampai 2001 pertemanan saya di Facebook, Pak kesini Pak, bukan kangen lah gitu, gitu. Pak kesini Pak, udah lama nih. Nah, mereka pakai bahasa Indonesia, tapi mereka bahasanya ya pakai masih ngapak gitu kan. Karena mereka menghormati saya, kalau mereka pakai bahasa mereka juga susah gitu. Lah, saya melihat bahwa ini namanya kearifan lokal. Kearifan lokal yang perlu ditiru oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama ya Pak ya, bahwa dengan kearifan lokal yang sangat arif bijaksana, bagaimana mereka hormat terhadap tamu-tamunya, orang asing yang berniat baik ke orang asing artinya tetangga lah. Saya kan orang Semarang gitu. Dari Semarang ke tempat Dieng, kalau dulu sebelum ada tol Kayangan itu mungkin saya butuh waktu ya 3 jam 4 jam lah. Tapi setelah ada tol Kayangan mungkin bisa terpangkas sehingga bisa sampai Bitingan, ke Pakisan Batur itu Dieng, maksudnya Kecamatan Batur Dieng Kulon itu apa namanya itu lebih cepat sehingga komunikasi demikian lancar. Sayangnya mengubah mindset mereka menjadi seorang petarung demikian susahnya. Saya udah ajak mereka ke desa kemana tuh, ke Samin. Saya tidur 5 hari sama mereka, tak ajak mereka ke Samin. Ini loh, desa Samin ini begini. Mereka jadi desain terasa. Kenapa di Bitingan nggak bisa? Kenapa di sebelah Bitingan nggak bisa? Mereka kompak. Tapi setelah saya runut, mereka Samin itu punya sebuah sendiko ya, punya power, punya pimpinannya ya, yang panutannya. Di sini nggak ada yang jadi panutan. Jadi semua kalaupun ada panutan itu ada nuansa bisnis juga, gitu. Misalnya Pak Lurah, dan sebagainya, ada pemangku kepentingan tadi. Harusnya memang ada panutan yang betul-betul berbasis budaya. Dan itu nggak ada sayangnya. Padahal seperti Bitingan itu bisa jadi desa wisata desa, dia punya curug 3 loh, curug Semang, curug apa itu, satu airnya dingin,
air dingin, air panas. Dan muaranya sampai ke batang. Jadi air hangat. Dan di sana ada ikan yang hidup di air panas. Saya udah sering Pak, sampai gitu. Dan mandi air hangat, air panas itu di sana bukan suatu hal mewah. Tiap rumah pasti punya. Dan artinya apa? Itu bisa jadi objek wisata andalan. Tidak harus kita ke Reykjavik untuk di Islandia sana untuk bayar mahal sekian ratus bahkan $1.000, $2.000. Ini apa, harus bikin paspor khusus untuk ke Islandia untuk mandi air panas. Cukup di Dieng, cukup di Kepakisan, bayar 3.000 perak sekarang. Bayar 3.000 perak mau mandi dari pagi sampai sore, kalau sampai melepuh gak masalah di sana itu. Loh itu loh, ini potensi ya, potensi berdasarkan sumber daya alam. Karena apa, di situ kenapa geodipa itu demikian lama mengeduk apa namanya itu geotermal di sana. Dan geotermal itu bisa air panas itu sepanjang tahun. Ketika musim kering itu nggak pernah kering. Luar biasanya lah. Kenapa pemerintah pusat atau pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten Banjarnegara nggak aware, nggak care, dimodali sekian, dibangun kesekian, ayo sekian, itu keren banget. Nggak usah jauh kemana-mana, nggak sampai Selandia untuk adus dari panas. Cuma ke situ dengan dari 3.000 perak. Karena teman saya pernah cerita, saya ke Islandia itu bisa berapa mas? Hampir 3.000 bulan. Karena paspornya khusus. Untuk masuk ke negara Skandinavia itu dia harus masuknya ke Denmark dulu atau ke Swiss dulu buat masuk khusus ke Selandia. Pesawatnya Boeing gede gitu, yang penumpangnya cuma 5 atau berapa. Di sana kan penduduknya cuma berapa, mobilnya berapa. Tapi di sini kekayaannya luar biasa dan suhunya luar biasa. Di sini geotermal tapi dinginnya luar biasa. Itu memang itu terjadi di Dieng, itu skalanya nggak se ekstrim sana. Ada keistimewaan di Dieng ya. Dieng luar biasa, kenapa nggak diangkat gitu ya saya. Dari suhu kita kaitan dengan Dieng nih, tadi sudah dibuka sama Bimret. Bagaimana sejarah Dieng dan versi dari Padepokan Sareng Seket menanggapi sejarah Dieng? Sejarah Dieng kalau berdasarkan literatur peninggalan Mataram kuno, walaupun bukan kerajaannya di situ, karena kerajaannya di pesisir pantai utara, walaupun malah sisanya jarang ditemukan. Namun di situ tempat-tempat pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau dengan sebutan lain bagi kepercayaan mereka. Kalau di Dieng dulu pemujaannya kepada Sang Hyang Teya. Namun karena literaturnya kurang kuat, dianggap orang-orang Jawa itu animisme dinamisme. Padahal dia itu memuja Tuhan, kekuatan ajaran tauhid paling tinggi di Jawa ya Sang Hyang Teya, yaitu Tan Kinoyo Nyoto. Jadi Tuhan tidak boleh ditafsirkan dengan bentuk apapun, dia dianggap ada tapi tidak bisa disepadankan dengan seluruh makhluk. Nah di Dieng itu ada aliran itu, ada pemujaan itu, dan dulu itu yang dilakukan. Nah pengkulturannya itu muncullah candi-candi dengan gambaran sebagai lambang kekuatan Tuhan yang dimanicorkan. Cuman seolah-olah jadi mereka memuja sebuah berhala. Padahal itu bukan itu misi alamnya di beberapa literatur. Sebentar, saya tambahin karena dari tentang itu pemujaan dan sebagainya. Dulu ceritanya di Bitikan itu adalah salah satu pusat dari batu-batu candi. Jadi batu-batu candi itu yang gede-gede itu toh, yang segini toh. Batu-batu candi itu dibawa oleh para empu dengan para cukup satu empu atau Brahmana atau apalah yang dia pengen bangun candi Siwa, Arjuna dan sebagainya itu kan. Mana mungkin kondisi yang hatinya aja begini-begini dulu bisa, karena apa? Ceritanya saya dapat maksud kalian. Batu ini dibuat dengan cukup gini kan, terus kotak dan batu yang tidak, batu diiring dengan semeti. Sekarang gitu batunya jalan, diiringi itu. Kalau di tengah jalan batunya juga bagus, akan berguguran. Makanya di situ pasti ditemukan ada batu candi 2, 3, 4. Itu bukan buatan candi, tapi memang itu batu ketika diiring sampai ke candi Arjuna di Dieng Kulon gitu kan. Itu ada yang jatuh di situ karena
dikategorikan bajunya tidak bagus. Kan sangat mustahil. Pada zaman tahun sekian yang masuk hutan lebat dari Bitingan sampai Arjuna berapa kilometer? Harus melewati Bukit Pandu. Itu sampai Bukit Pandu kan nggak mungkin. Itu ternyata dengan cemeti itu batunya jalan terus dibangun gitu. Nah itu makanya sampai saat ini masih banyak penduduk situ yang ketika duduk semua menemukan batu, menemukan arca, menemukan karena ya berarti arcanya jelas yang nggak bagus. Kalau bagus pasti naik ke atas gitu, kira-kira begitu. Itu kalau versi dari tim Rep, cemeti itu sekarang masih ada atau itu cerita rakyat atau bagaimana? Saya kira itu cerita rakyat dan itu legenda. Tapi legenda itu sekarang begini, nggak mungkin lah kalau ada asam dan apinya. Ya toh? Artinya ada pematiknya gitu loh. Saya pikir itu tidak hanya sekadar legenda, karena saya pernah hampir jadi korban di situ. Jadi korban saya itu ketika sedang pegang nih di situ banyak orang, saya menjelaskan ini loh bisa kalau buat desa wisata. Saya ketemukan dengan yang hotel yang mana itu yang bagus itu ya Pikas itu kan ada satunya yang ke situ. Terus dari dinas pariwisata saya pas sedang nih tiba-tiba saya melihat ribuan tawon menyerbu saya. Dan sebelum ada ribuan tawon, saya melihat seorang wanita cantik di situ. Lah padahal kan saya berbulan-bulan sama mereka. Apa nong dia sing ayu wong bajar karo saya kok enek, tapi kabeh kecuali wong kebutuhan dhuwur lan beda lan lampilan kan. Lah, ketika saya tuh bertanya, itu siapa? Belum dapat jawaban, tiba-tiba ada ribuan tawon itu menyerbu saya. Habis itu saya hampir pingsan. Bumi nggak ada, tapi cek tuh nggak ada saya. Saya pegangan itu tuh pegangan sagak, bukan pagak loh ya. Sagak itu terus saya bilang mas tolong saya diangkat naik ke atas sepeda itu di bawah curugnya itu. Saya dievakuasi, habis dari evakuasi itu saya merukyah diri sendiri. Muntah berbuah dan kuliah saya sampai berjam-jam. Orang yang bisa berhasil merukyah diri sendiri itu kan ya pasti muntah diri sendiri kan. Dan ya nggak tahu lah. Ya, saya harus di rumah sakit sampai seminggu di Karyati saya orang-orang pada bertanya, Arifin, tadi lihat golek emas gak? Aku di sore bejo malah takoni golek emas. Dan ketika saya di rumah sakit, aku bertanya sama mereka, tolong aku dikirim gambar pada saat itu ada nggak orang yang cantik yang saya lihat. Ini gambar satu-satu, ini istrinya ini mamanya ini sama ini, nggak ada yang cocok semua. Golek kencana ya. Golek kencana, jadi dan nah gimana? Dan ternyata ketika saya bilang ribuan tawon yang menyerbu saya, ternyata hanya satu tawon yang ada. Nggak ada Pak, cuma satu. Saya kan nggak halusinasi. Nah itu saya nggak tahu kejadian itu ternyata sudah kesekian kali. Dan banyak orang yang kayak gitu. Iya, dan orang Jakarta sampai yang keluar miso-miso. Wah, kalau saya alhamdulillah astagfirullahaladzim. Saya istighfar terus karena saya untuk menangkal itu dan itu ternyata satu surau saya itu di bawah curug, di lokasi curug bawah curugnya itu di atasnya gini di atas panggung. Ini salah satu tiba-tiba melihat si perempuan itu terus ya kan itu kan saya sedang kan dari dinas pariwisata dulu terus dari Pikas dulu. Saya terakhir kan, saya menjelaskan. Pas lagi pegang mic saya menjelaskan. Pas lagi acara berarti ya? Acara itu. Berarti jadi tontonan orang juga? Orang nggak tahu. Nggak tahu? Karena saya udah bela di situ dan saya mengenal mereka semua. Bahkan sebagian namanya saya kenal. Ini Pak Noyo, Pak Suto, Dek Lina, Dek Rika, Dek siapa, saya ngerti kabeh. Mereka hormati saya, menghormati mereka gitu. Nah itu karena apa? Nah kok tiba-tiba saya sampai ke Bawang Batang. Teman-teman saya namanya Pak Kajendro itu bukan Pak Arifin itu bukan Pak Arifin siapa itu? Pak Arifin kok cantik sekali dan wajahnya putih, kuning, cantik. Aduh, aku. Dan saya waktu itu betul-betul nggak bukan saya gitu loh. Itu kira-kira gitu dan saya harus dibawa beberapa kiai sampai Demak mulai dari Bawang, Limpung,
Semarang, Demak, terus masuk rumah sakit sampai hampir 6 hari. Saya tidak sakit kok, tidak bisa sakit. Waktu itu belum kenal sarang seket ya? Belum. Belum. Saya kenal aku langsung bensin. Tapi ini pengalaman spesial. Sudah. Dari versi Densunang kaitan dengan cerita rakyat tadi. Apa itu? Bagaimana menanggapi cerita rakyat yang sudah membudaya di kalangan masyarakat? Apapun bentuknya cerita itu sama, saya meyakini apapun yang jadi sebuah bahan cerita mungkin diceritakan hanya untuk sebagai pengantar tidur anak-anaknya. Itu pasti dibuat sebagai bentuk kearifan lokal, dan pasti saya sebagai spiritual saya tidak boleh bilang juga ada. Walaupun di dunia modern, ruang-ruang itu pasti orang yang frekuensi otaknya memang menerima ruang spiritual. Jadi misalkan Pak Pim Red itu tidak percaya klinik total sama sekali, jadi dia tidak melihat. Tapi karena memang dia merasa dan menganggap itu ada termasuk gaib, itu kan bagian dari gaib. Jadi dia bisa masuk memproyeksikan dirinya di alam bawah sadar ketika melihat. Ada dan tidaknya saya meyakini kekuatan gaib itu ada. Wong kita saja tidak tahu ruh kita gimana. Ya, ini untuk penutup, sebelum penutupan kemarin ada request dari suhu kita. Kita harus ngobrol pakai bahasa Semarangan. Dari tingkat yang mandu, karena bahasanya kan Semarangan. Ya Semarangan, oke. Matur nuwun, kanca-kanca kabeh. Semarangan itu sebetulnya bahasa yang sangat. Orang bahasa Semarangan. Jadi Semarang ya betul begini. Jadi Orang pandai. Belum koso-koso. Enggak ada. Orang pandai. Halus, Bobi. halus ora ono. Nah, sing kayak gue. Ngene lho, ngene halus ngene iki lho. oh Ya. masih dia. Bahasa pandai gue ini. Tapi Katakan memang Semarang Apa? Blok Soto sih ora terlalu halus kayak Jogja Solo ngono gitu. Bukan. Semarang itu kan balance, imbang. Jadi sisi halusnya ada, sisi kasarnya ada kok Semarang Semarang itu. bahasa Demak. Wong Demak ngono kuwi lho. Nah, kayak ngono gue. Ben aku ngene lho, ben aku ketok asli yo iso tangan. Asik. Nggih, Pak Dedek, nyuwun ngapunten niki kula saking priyantun Demak Bintoro. Wonten carang saged ini ten mriko dalam rangka rukyah atau ngobrol-ngobrol sekali ngobrol dengan Kanjungan dan Mas Dimas dari Kota Pekalongan juga. Wonten mriki kula kados semakin ngertos begitu banyak katanya sak Kok bandeke malah rakyat. Kayak bahasa Indonesia dah kayak. Malah kayaknya oleh halus sama aku ya. kita keragam budaya kita lah. Karena kita makhluk modern biasa Saking katanya bahasa lain sampai bingung juga gitu. Jadi kalau bahasa Latin malah. Iki Memang Aldi malah bisa nih dengan programnya sekarang. Ngobrol terus. ya oke. Mas Alvin dulu yang tanya. Tadi tanglet napa nggih? Janjinya pas sakit itu dipun ceritane. Bahasa wetanan. Lah ini kita panas nggih. Tegeger. Nganu ya. Iki bahasa wetan Ponorogo kan. Bahasa Purwodadi kan nganu ya. Nganu ya. Heeh. Dad apa? Terus Dados sak temene nek panjenengan ngraosaken panas ngoten niku. Niku energi ilahiyah melindungi sampean niku lho. Terus merasakan energi kekuatan ilahi ingkang berbenturan kali energi negatif, energi hitam dados benturan ingkang wosipun dadosaken energi panas itu bentar ya. Nggih. Nah, kula niki pas semi
panas sih. Asem kalau di orang Panas kok. panas sih asem nih. Panas temen. Temen etak mah yo. Panas pol. Panas Pol. asem nih. Ini ki nopo nih sakit panas iki. Janjane. Jadi nopo nih? Ya kira-kira begitulah. Bahasa Semarang itu pakai asmi gitu. Kalau enggak. Kalau di Jawa Timur kan hancur itu kan. Kalau di Semarang itu kan asmi. Ora. Ya kira-kira gitu aja. Nek teng Banjar ngoten. Banjar niku bahasane kathah. Banjar mangu munggah niku iya ho. Iya no. Karangkobar Dieng mboten wonten meong, mboten wonten kucing. Kucing bilang mesyong. Meong. Oh, Kucing enggak ada, adanya mesyong. Kudu meong tapi mesyong. Iku apa kayak ngopi yo. Ya Z gitu ya, Z. Iya, iya, ize, iya. Iya no, iya ho. Iki nek susukan kelompok Mandiri aja logat Banyumas. Total ngapak full. Sebelum ditutup Gus, kesan-kesan kaitan dengan kegiatan hari ini diucapkan pakai bahasa Wetanan Gus. Wah, itu aku pancing ya. Dulur-dulur kabeh iki ana kanca-kanca saka Semarang. Iki luar biasa tenan. Kumpul karo wong Semarangan sing logate beda karo wong Banyumasan. Ngapak yo ora, bandek yo ora, tapi tenan asik wong-wonge asik. Iki dari portal Pekalongan. Pimret, editor, konten kreator. Apik tenan. Apik tenan iki. Masuk. Wah, aku ning Jogja 4 tahun ya, Mas. Pimret, sebelum ditutup harapan dari Pimret untuk portal Pekalongan di Banjarnegara. Harapan kula sebagai Pimret portal Pekalongan, mugi-mugi kemawon portal pekalongan.com itu saged menubet hati para warga wonten Banjarnegara. Amargi portal Pekalongan itu portal nasional, cuma namanya kemawon dengan portal Pekalongan gitu. Tapi khusus Jawa Tengah kita portal Pekalongan memang maringi ruang yang lebih, terutama Banjarnegara ini kok penulisipun siapapun yang mau berkepentingan dalam portal Pekalongan tentang berita tentang apapun juga monggo kita buka kesempatan luas-luas, lebar-lebar, sehingga nama Banjarnegara terutama hal yang positif positif itu bisa ikut mengangkat Banjarnegara ke tingkat nasional. Terima kasih untuk para pemirsa, penonton yang live maupun yang nanti mengikuti channel ini. Tetap ikuti terus channel Ngaji Laku dan portal Pekalongan. Tambah subscribe-nya, like dan komen, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Wilujeng kali soin sampai kalau. Amin. Begitu juga ya. Keren, panas nih, gede iki. Oh, panas. Mana? Mana?